Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada salah satu hadis yang wajib kita perhatikan, kiranya itu sangat penting kita renungkan, bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan payung, mendapatkan naungan, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari itu, di saat itu tidak ada payung, tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali payung atau perlindungan atau naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah saja mereka? Yang pertama adalah al-imam al-adil, yaitu seorang imam atau seorang pemimpin yang adil. Baik teman-teman, kita perhatikan bahwasanya di sini adalah pemimpin yang adil. Teman-teman semuanya, kita semuanya ke depan tidak akan pernah lepas dengan namanya imam atau pemimpin. Entah itu sekecil dalam lingkup pertemanan, persahabatan, keluarga, tetangga, atau dalam masyarakat, dusun, desa, atau bahkan lebih besar lagi kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Yang jelas kita tidak akan pernah lepas dengan namanya istilah imam atau kepemimpin. Contoh saja teman-teman, kita itu di kalangan teman-teman kita punya komunitas teman-teman, katakan 10 orang lah, sementara kita itu jadi figurnya. Istilahnya figur itu sudah bisa dikatakan pemimpin kalau kita itu jadi figur mereka. Artinya apa? Kalau kita jadi figur, jadi imam, jadi pemimpin, kan tidak kita harus punya prinsip dalam diri kita untuk mereka. Apa prinsipnya? Yaitu yang pertama uswah hasanah, yaitu suri tauladan, contoh, berikan teladan yang baik buat diri kita, buat mereka. Juga sebuah keadilan sikap kita atas mereka. Contoh, seandainya kita di dalam lingkup 10 teman tadi, 10 orang tadi, atau 10 anak tadi, karena kita jadikan figur, kalau ada mereka yang berselisih, maka tidak sepantasnya kita itu harus memihak salah satu. Tapi yang bijak adalah kita menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, agar tidak tumbuh atau tidak muncul sebuah permasalahan atau kecemburuan sosial dari mereka. Ini kalau dalam lingkup kecil. Terus dalam lingkup seatasnya lagi, katakan saja kita jadi imam atau jadi pemimpin dalam lingkup keagamaan di masyarakat. Ketika kita ada pembagian zakat, pembagian sedekah, atau daging hasil kurban, itu wajib bagi kita, karena kita seorang pemimpin harus memberikan uswah hasanah atau teladan bagus, adil, yaitu seorang yang menjadi seorang yang adil, pembagian sebagaimana mestinya, ya. Kalau zakat ya kita prioritaskan pada orang yang sangat membutuhkan, sedekah begitu juga. Jangan sampai kita itu menjadi orang, jadi figurnya masyarakat, tapi malah berbalik, kita tuh pilih kasih terhadap orang lain. Itu tidak diperkenankan. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan pada diri kita, bahwasanya al-imam al-adil, pemimpin yang adil, imam yang adil adalah penting. Ya, kan? Agar apa? Agar ke depan kita menjadi figur yang bagus. Karena apa? Seorang pemimpin pasti diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Terlebih juga apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk golongan orang yang 7 itu adalah imam yang adil. Seandainya kita bisa adil, maka kita akan termasuk golongan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, seandainya kita tidak bisa, maka akan menjadi permasalahan bagi hidup kita. Karena apa? Karena munculnya sesuatu yang tidak diinginkan di sekitar kita. Ada timbulnya kecemburuan sosial, ada kebencian dari orang lain terhadap kita. Akhirnya muncul sebuah gagasan-gagasan yang membuahkan mengakibatkan permusuhan di antara kita. Tadi. Yang kedua adalah sabun nasabi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh semakin dewasa, semakin meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini teman-teman kita sadari,
sejauh ini sudah berapa umur kita. Semakin detik, semakin menit, semakin bertambah berganti jam, berganti hari, kita semakin bertambah. Sudah kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala salat yang baik. Dan kita sadari teman-teman, wajib kita sadari. Marilah kita tumbuhkan kesadaran, introspeksi diri terkait hal-hal semacam ini yang sifatnya ubudiyah kepada Allah. Karena namanya ibadah itu tidak akan pernah lepas dari diri manusia sebenarnya. Karena apa? Kita itu seorang abdun. Namanya abdun itu tidak akan pernah lepas dengan istilah namanya apa? Ibadah, beribadah. Pada siapa? Pada Allah Subhanahu. Yang ketiga teman-teman adalah rajulun qalbu ma'allaqun bil masajid, yaitu pemuda yang hatinya, jiwanya senantiasa tergantung di dalam masjid. Contoh, kita nganggur, nggak ada kegiatan, nggak ada tugas sekolah, nggak ada tugas belajar, nggak ada tugas dari kampus, kita nggak ada kegiatan, nggak ada pekerjaan. Daripada nganggur di rumah, kita ke masjid, kita ke masjid salat sunnah, kita ke masjid baca Al-Quran dan sebagainya. Terlebih kalau yang senang membaur dengan orang lain, mengadakan sholawat bersama di masjid setiap malam Jumat, membaca surat Yasin, baca surat Ar-Rahman di akhir pekan atau khataman sebulan sekali di masjid, ini senantiasa menggantungkan dirinya, hatinya dan dirinya di dalam masjid dan dalam hal kebaikan, tapi tidak boleh dalam hal kemaksiatan. Di sini konteksnya adalah dalam hal ubudiyah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat teman-teman adalah rajulan ittahaba fillah, yaitu dua pemuda, entah itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun bahkan laki-laki dan perempuan, itu mereka saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan mereka itu berpisah karena Allah SWT. Contoh yang paling simpel saja, ada dua pemuda, satu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu ketika bertemu mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam. Ketika dia akan berpisah, assalamualaikum waalaikumsalam, karena Allah. Terus lagi ketika ada pertemuan lagi, saling memberikan hadiah, saling berikan hadiah. Dan ketika berpisah saling mendoakan. Ada lagi, kalau ada si temannya, dua teman, si A ini, si A sakit, si B ini menjenguk, mendoakan. Ketika datang mendoakan, ketika mau pergi ganti yang si sakit mendoakan yang satu. Ini seperti itu. Terus ada lagi, seandainya ada teman kita akan berbuat maksiat, maka kita mengingatkan. Itu juga wujud atau terapan daripada tahababillah, wujud sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kita terhadap sesama. Karena tahabbabillah, dua pemuda yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, istama'alahi, mereka berkumpul hanya karena mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berpisah hanya karena mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah tidak mau berzina, yaitu rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhaf. Ada laki-laki diambil oleh seorang wanita, atau di chat atau di telepon atau di istilahnya ya. Intinya di situ ada perempuan itu mengambil laki-laki atau bahkan sebaliknya. Intinya salah satu dari mereka itu mengajak berzina. Meskipun si perempuan itu cantik, kaya, mengajak berzina, tapi sikap yang tegas bagi seorang lelaki yang benar dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tegas dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Meskipun ini tadi perempuan tadi yang minta dengan dia cantik, kaya dan seterusnya, maka laki-laki ini akhaf mengatakan seperti itu, sehingga tidak terjadi perzinahan di antara. Yang kelima. Yang keenam adalah bersedekah.
yaitu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluha ma tunfiqu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang pemuda yang bersedekah sehingga sedekahnya itu tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Artinya apa? Itu sangat ikhlas, sangat tulus saat memberikan sedekah. Tidak banyak pertimbangan ketika memberikan sesuatu pada orang lain. Kan larang enggak, jadi tak kasihkan. Padahal orang lain membutuhkan. Di situ enggak ada pertimbangan. Terus juga tidak ada perbedaan. Yaitu kita mengasih sing bagus itu untuk si A, yang enggak bagus ini untuk karena si yang satunya enggak begitu enggak begitu dekat dengan saya, maka saya kasihkan dia saja. Intinya membanding-bandingkan. Tidak ada di istilah seperti itu di dalam sedekah ini. Terus tidak ada unsur riya, takabur, sombong dan sebagainya. Jadi di situ itu intinya tidak ada pertimbangan, tidak ada perbedaan, tidak membanding-bandingkan siapa yang mau diberi. Si A ini dekat dengan saya, si B ini enggak begitu dekat dengan saya, seterusnya. Juga tidak ada riya, tidak ada unsur takabur terhadap apa yang akan kita berikan. Jadi itu benar-benar ikhlas tulus, sehingga di situ bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sembunyi-sembunyi, orang lain tidak tahu. Ini tidak membeberkan sedekah ini pada orang lain, juga seperti itu. Benar-benar lillahi ta'ala. Yang terakhir adalah rajulun zakarallahu khalian fafadun aina. Laki pemuda, entah itu laki-laki atau perempuan, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu itikaf di masjid, entah itu memperbanyak salat sunnah, entah itu baca Quran. Itu senantiasa beribadah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat dia itu keadaan sunyi, sepi, sehingga dia meneteskan air matanya. Maksudnya apa di sini adalah kekhusyukan. Biasa orang itu ngaji dikeras-keraskan, salat seakan-akan salatnya diperbanyak, salat sunnahnya, tapi di hadapan orang banyak. Tapi seandainya orang itu sendirian, keadaan sunyi, sepi, tidak ada orang lain, belum tentu orang lain. Nah, yang di sini dimaksud di hadis ini adalah rajulun zakarallahu khalian fafadun aina. Benar-benar pemuda yang benar-benar senantiasa zikir kepada Allah dalam keadaan sunyi, sepi, tidak ada siapapun, sehingga dia meneteskan air matanya. Artinya apa? Sangat khusyuk. Ya ini berat teman-teman. Kalau tidak terbiasa, mulai dari yang nomor 1 sampai 7 ini semuanya berat. Bagi yang tidak terbiasa, oleh karenanya teman-teman, untuk hal 7 hal ini malah kita perhatikan, kita renungkan, kita pelajari, sehingga kita bisa menghayati maksud daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menerapkan pada diri kita, sehingga kita masuk golongan yang 7. Nah, yang pertama saya ulangi, ada 7 golongan yang dimaksudkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang mendapatkan naungan atau perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di situ, di hari itu, di saat itu tidak ada naungan atau perlindungan kecuali hanya naungan atau perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah imam yang adil, kedua adalah pemuda yang tubuh dewasa senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah pemuda yang senantiasa menggantungkan hati dan jiwanya di dalam masjid. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, saling menyapa dalam hal kebaikan, saling mengingatkan dan saling mengingatkan dalam hal
amal-amal soleh dan meningkatkan kebaikan-kebaikan tentang hal yang lainnya. Terus nomor 5 adalah bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Intinya tidak ada unsur riya, takabur, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak membedakan siapa yang mau diberi, tidak punya pertimbangan apa yang akan diberi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah yang tujuh adalah seseorang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sunyi atau sepi, sehingga dia benar-benar meneteskan air matanya. Dalam tanda kutip dia adalah benar-benar khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini teman-teman mudah-mudahan jadi renungan kita sehingga kita bisa mengaplikasikannya hingga kita menjadi abdun, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bagus, benar-benar baik karena senantiasa meningkatkan, memperhatikan kualitas-kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.